Tepatnya Oktober 2024 lalu menggantikan Handiana. Iya habis sayang, habis nanti lagi 1 menit lagi, tunggu sabar, nanti aku masukin lagi, tunggu. Ini gue kasihan sih sama bapak ini, baru menjabat 2 bulan di Oktober, sekarang istri sudah bikin masalah. Ya si lady ini ya, Lady Aurelia Pramesti. Kasihan loh bapaknya loh. Tuh lihat. Aduh Tuhan. Masalahnya sepele. Gara-gara jadwal piket akhir tahun baru. Ketika seseorang sudah memutus Itu. Nih. Yang menarik ini pemirsa, latar belakang keluarga Lady Aurelia menjadi atensi publik. Tunggu ya. Bentar ya, gua mau lihat. Saya menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap korban. Saya juga meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya. Gak berani ngadep kamera dia, nunduk aja dia nunduk. Suruh ngadep kamera gak berani. udah ngomongnya kayak gitu dengan tante Biwa dan dia senyumnya sinis kan, jadi tante tuh bingung deh, maaf ya. Nih Lady bilang nih mamahnya. Udah ngomongnya kayak gitu dengan tante Biwa dan dia senyumnya sinis kan, jadi tante tuh bingung deh, maaf ya kata tante, kalian ini berpendidikan dokter tapi kok nggak ada attitude kata tante dan orang tua, kata tante nih kan, tante ini sudah tua loh dek, sudah 52 tahun kata tante. Hah? 52 tahun? Hampir seumuran gue dong. Tapi anggap aja tante dan orang tua kamu ngomong kayak gitu loh, tapi kayak mana diketawainnya, tante ketawa sini selihatan sama pacarnya, dia sini sama tante ketawa kayak gitu kan, tante nih sedih kan, Biwa lu kok kayak gini ya, kok beda dengan teman-teman lady yang lain ya kan, karena kalian kan tante udah kenal siapa kalian kan. Mungkin Om Dato ini emosi ngelihat dia Om Dato ini emosi Om. Kok Om Dato? Itu Supradin keluarganya ya? Omnya. Suara mamanya Lady. Lu dengerin baik-baik dong teman-teman. Udah ngomongnya kayak gitu dengan tante Biwa dan dia senyumnya sinis kan, jadi tante tuh bingung deh, maaf ya kata tante, kalian ini berpendidikan dokter tapi kok nggak ada attitude kata tante dan orang tua, kata tante nih kan, tante ini sudah tua loh dek, sudah 52 tahun kata tante nih, anggap aja tante dan orang tua kamu ngomong kayak gitu loh, tapi kayak mana diketawainnya, tante ketawa sini selihatan sama pacarnya, dia sini sama tante ketawa kayak gitu kan. Masa sih? Tante nih sedih kan, Biwa lu kok kayak gini ya, kok beda dengan teman-teman lady yang lain ya kan, karena kalian kan tante udah kenal siapa kalian kan. Mungkin Om Dato ini emosi ngelihat dia ngelawan tante, dipegang lah Om Dato, kata Nicole jangan kurang ajar, dengerin dulu orang tua ngomong, tuh sudah tuh, nah lepas kan kayak gitu kan. Akhirnya sebelum pulang tante ngomong lagi, tolong ya dek ya koreksi untuk kedepannya, kata tante nggak boleh kayak gitu, dengan maksud tante, malah tante pengen ngobrol kamu berdua, kamu ajak teman-teman kamu, tante kan nggak perlu dengan perempuan ini, tante pengen kamu karena kamu yang membagi tugas, kata tante nih kan, karena dia sinis Miwa, pokoknya dia tuh mukanya sinis ngetawain tante, pokoknya ampuh lah ya, nganggep tante nih sampah kayak gitu. Jadi tante ngomong, dek saya ini bukan ibu rumah tangga loh, saya juga sarjana hukum, maksud tante kita di selevel gitu loh kan, kayak gitu. Tante udah ngomong. Lu percaya? Lu percaya nggak? Gua nggak percaya tante. Gua nggak percaya tante, beneran asli, gua nggak percaya. Sinis apa sih? Gue nggak percaya.
Iya, kok bisa mikirnya tuh orang ngeliat sini, saya ini bukan ibu rumah tangga biasa, saya juga sarjana hukum. Nggak normal ya pemikiran tante ya, tante. Kita hampir seumuran nih, by the way, gue 51 ya, ntar lagi, tahun depan. 6 bulan lagi gue 51 umur gue. Kita itu yang udah tua begini, ya kan, minta-minta ketemuan sama anak yang ngatur jadwal, ngurusin jadwal anak kita misalnya ya. Padahal itu semua sudah diputuskan pembagian jadwalnya. Udah nggak penting. Orang tua tuh batasannya tuh bayar uang kuliah, lihat pantau kuliahnya anak gimana, follow aja gimana aturan main yang ada. Misalnya ada schedule untuk piket, anaknya kan sekolah kedokteran nih, kuliah kedokteran nih si ibu ini. Bagaimana dengan pergaulan teman-temannya di sekolah? Gua rasa nggak perlu ikut campur. Aduh. Iya, nggak mungkin anak kos nggak ada attitude sama orang tua, nggak mungkin, gue nggak percaya. Nggak percaya gue. Kenapa? Si ibu ini ngajak ketemu. Ibu ini udah ngajak ketemu aja, dari suara di telepon aja udah kayak ngebet banget gitu. Gue mau ketemu. Kayak gitu. Sama si ketua koasnya. Ya, si ibunya. Dah gitu, dia bilang kan tadi di teleponnya tuh, kan maunya ketemu sama kamu aja. Dengerin ya, ketemu sama kamu aja. Aku bawa teman-teman cewek, itu yang dibawa cuma teman cewek loh. Nah, lu bawa laki-laki kayak begitu. Lu bawa Supradin, laki begitu. Adil nggak? Om Datu, ngapain itu laki turun? Lu protes itu si Lutfi bawa temennya. Ciwi-ciwi, anak-anak kuliahan, ya Allah, umurnya berapa sih? Nah, lu bawa begitu. Lu boleh bawa orang, boleh bawa Supradin. Bawa orang yang ganas begitu. Lutfi ngebalas aja enggak. Iya, biar nggak ada saksi, betul. Pinter Lutfi, lu pinter. Lu bawa teman-teman lu. Dan lu udah ada kecurigaan dari nada suara waktu minta ketemuan kan dari rumah sakit tuh, si ibu kan sama Supradinnya dari rumah sakit, terus minta ketemuan tuh, suruh pilih di mana. Dia udah siap-siap sama Supradinnya. Coba bayangin gak sih lu kalau Lutfi sendirian? Bayangin gak lu? Coba dengerin ya. Ya, nah kayak gitu dengan Tante Biwa. Dan dia senyumnya sinis kan. Jadi Tante tuh bingung deh. Maaf ya Tante nih. Kalian ini Senyum sinis itu pandangan matamu. Senyum sinis itu pikiran kita sendiri. Gue nggak yakin Lutfi senyumnya sinis. Gue nggak yakin. pendidikan dokter, tapi kok nggak ada attitude kata Tante dengan orang tua. Kata Tante nih kan. Tante nih sudah tua loh dek. Sudah 52 tahun. Aduh, jangan bawa tua-tua deh. Gue 51 juga nggak berasa tua. Santai aja. Ngapain sih? Udah tua. Mau ngapain? Mau disembah? Mau dicium tangannya? Mau diapain? Tante nih, anggap aja Tante nih orang tua kamu ngomong kayak gitu loh. Tapi kayak mana diketawainnya? Tante ketawa sini selihatan sama pacarnya, dia sini sama Tante ketawa kayak gitu kan. Tante nih sedih kan, Biwa. Lu kok kayak gini ya? Kok beda dengan teman-teman lady yang lain? Yang gak, karena kalian kan Tante udah kenal siapa kalian kan. Mungkin Om Datuk ini emosi. Om Datuk. Supradin dipanggilnya Om. Om Datuk sekarang emosi. Om Datuk emosi. Sekarang Om Datuk pakai baju oren. Dia melawan Tante, dipeganglah Om Dato. Kata Nicole jangan kurang ajar, dengerin dulu orang tua ngomong. Tuh, sudah tuh. Nah lepas kan, kayak gitu kan. Akhirnya sebelum pulang
Tante ngomong lagi, tolong ya Dek ya koreksi untuk ke depannya. Kata Tante nggak boleh kayak gitu. Maksud Tante, malah Tante pengen ngobrol kamu berdua, kamu ajak teman. Tante malah pengen ngobrol kamu berdua, tapi tante bawa Supradin yang ganas. Ya kali si Lutfi on. Lutfi juga pintar, jaga-jagalah Lutfinya. Teman kamu, Tante kan nggak perlu dengan perempuan-perempuan ini. Tante pengen kamu, karena kamu yang membagi tugas, kata Tante nih kan. Karena dia sinis, Miwa, pokoknya dia tuh mukanya sinis yang tawain Tante, pokoknya ampuh lah ya, nganggap Tante nih sampah kayak gitu. Jadi Tante ngomong, Dek, Sinis, nganggep sampah, semua itu hanya pemikiran dirimu, ya. Kalau nggak ada bukti video, nggak ada kelihatan apapun, nggak usah ngomong ya, nggak usah beralibi. saya ini bukan ibu rumah tangga loh, saya juga sarjana hukum. Maksud Tante kita di level gitu loh kan. Kok sampai ngomong level-levelan, gue bingung deh. Iya kan, mana ada nada bilangnya bingung gue. Aduh, bener, gue bingung sama ibu ini nih, ibunya Lady nih. Gitu. Tante, udah. Coba kita dengar ya, kita lihat nih komennya orang-orang. Nih komennya ya. Bukan sinis mungkin, dalam hati cowoknya lucu nan ketawa aja, dia soalnya urusan jadwal juga jaga kok, emaknya turun tangan. Gitu loh. Terus ada yang bilang, tapi untung aja bawa teman, kalau enggak ada bukti. Betul. Untung korban pinter rekam dari awal. Terus ada yang bilang, kok beda dengan teman-teman Lady yang lain? Emang Lady punya temen Tan? Ini Jahara deh. Emang Lady punya temen Tan katanya. Nih, emang Lady punya teman? Baru mau bilang, punya, baru aja beli di warung. Teman liburannya, bukan teman sejawat. Punya tapi teman bayaran, biar kelihatan banyak teman tuh komennya tuh. Kocak ini, gue lagi bacain komen nih. Untunglah bawa kawan. Tante-tante juga bawa om-om. Tante-tante bawa om-om tuh, lihat. Bener kan? Gue juga ngomong gitu. Tante-tante aja bawa om-om. Masa nggak boleh si Lutfi bawa temennya? Lah jangan bawa temen. Anjir, dia bawa bodyguard atau supir dalam kurung. Ya tuh kan. Kalau gak diajak teman jadi gak ada saksi loh katanya. Aduh, pengalaman teman yang dilabrak bapaknya Lady membuat yang lain waspada dan merekam dari awal sebagai bukti. Lihat nih. Jadi bapaknya pernah juga ngelabrak temennya. Allahu Akbar. Kenapa sih keluarga ini? Coba kita dengar lagi ya, klarifikasi Ibu Lady Aurelia Pramesti. Apa sih ah? Oh, ada nih message-nya nih ya. Gak mau jaga di jadwal malam hari, malah bawa keluarga untuk pukul dokter. Kalau mau libur ke Eropa nggak usah. Aduh, ketutup lagi. Mau apa ini? Libur ke Eropa. Pertama penjaga kedua itu ada jarak. Pertama penjaga kedua itu ada jarak 1 minggu nggak jaga tante. Udahlah jaraknya seminggu, nyusahin orang, bikin keributan. Sekarang gimana ya nasibnya ya? Pertama penjaga kedua itu Permisi, gue Walah. pejabat Kementerian PMPR. Wah, oke. Bisakah anak manja jadi dokter? Kronologi, gue baca ini ya, kronologi. Lutfi sebagai ketua koas di salah satu rumah sakit menyusun jadwal jaga dokter koas untuk akhir tahun. Seluruh anggota kelompok sudah setuju tidak dengan yang bernama Lady. Akhirnya dirubah, namun Lady tetap tidak setuju, padahal sudah mendapat bagian paling sedikit jaga. Akhirnya Lutfi berkata, tolong kamu saja yang buat jadwalnya kalau begitu.
Lady tak menerima, mengadukan hal tersebut pada ibunya. Ibu dari Lady kemudian menelpon Lutfi meminta bertemu untuk membicarakan hal ini. Lutfi setuju dan pergi ke tempat yang disetujui oleh mereka. Lutfi lalu datang bersama pacar dan temannya. Mereka berunding namun tetap tak menemukan titik terang. Ibu dari Lady malah memaki Lutfi. Dia mengatakan jangan macam-macam pada Lady karena ayahnya pejabat, sementara kamu hanya anak kos perantauan. Serius ngomong gitu emaknya? Astaga, ini ada buktinya nggak nih? Ada buktinya nih. Ngomong begitu, anak pejabat sementara lu cuma anak kos perantauan. Dari arah belakang datang supirnya Ibu Lady langsung jebrut bertubi-tubi. Pacar Lutfi mencoba melerai sementara temannya langsung menelpon ayahnya yang merupakan seorang polisi. Ibu dari Lady panik melihat polisi datang dan berdalih mereka dijebak. Buset. Wow. Ini aku baca dari Jion 1 hari yang lalu. Nih. Akunnya ini. Jion. Ya. Terus pendalaman kasus. Saat hari kejadian, Lady tak menemani ibunya bertemu Lutfi karena ia sibuk menonton konser di Jakabaring. 2. Atas kejadian ini dikabarkan dirinya diskorsing 3 bulan. Namun sempat beredar kabar bahwa awalnya Lady di DO, namun mengajukan banding ke pihak kampus Unsri. Dalam masa skorsing, ia tak memikirkan hal yang terjadi pada korban. Beredar isi chat masih sempat-sempatnya dirinya mengajak temannya untuk pilates. Ayah dari Lady yaitu Bapak Dedi Mandarsya merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN di bawah Kementerian PU. Sementara ibunya Sri Meilana pemilik galeri batik tenun di Palembang. Ibu dari Lady awalnya masih sangat angkuh pada korban. Ia bahkan tak menjenguk korban sama sekali ke rumah sakit. Namun setelah berita naik ke TV nasional, dikabarkan dirinya meminta penyelesaian lewat jalur damai. Telat bu, telat woi. Telat, ibu telat. Telat bu. Selain bersama sopir, dikabarkan saat kejadian ia juga membawa bodyguard di luar tempat makan tersebut. Dikutip dari komentar akun @anis memang benar pada aplikasi X bahwa ayah Lady memiliki koneksi dengan RSUD tempat anaknya koas. Karena selama koas Lady tak tidur di ruangan khusus koas melainkan di VVIP direktur. Beredar kabar bahwa Lady menolak seluruh jadwal juga karena ingin liburan akhir tahun. Walah. Bisakah anak manja menjadi dokter? Kalian yang jawab sendiri. Oke. Iklan lagi. Yang belum dapat korset, apa di toko, lihat video pas di toko di akun apa itu, jangan nyepam ya, jangan nyepam ya. Dokter nggak minta maaf, nggak pernah, nggak ada permintaan maaf, nggak ada tuh videonya saya minta maaf, apa nggak ada. Oke. Oh, kamu ketahuan. Kamu ketahuan. Oke. Let's go ya guys. Ini ada korset yang enak banget. Yang tadi belum dapat korset, siap-siap lagi ya. Siapa yang mau dapat korset nih? Siapa yang mau ambil? Dimanja sama orang tuanya. Kalau bener tuh berita yang tadi Mamski bacakan, tidurnya tidur di mana? Ruangan direktur. Kok mau jadi dokter kok mentalnya mental spoil banget sih. Ada rekaman suara dari awal pertemuan di toko roti. Oh ya, ada ya. Coba ya kita lihat ya. Bentar. Coba gue mau tahu nih percakapan dari awalnya nih. Soalnya mamanya kan ngakunya anak-anak itu side eyes gitu ya, sinis,
kayak melihat dia seperti sampah gitu kan. Gue kok nggak percaya ya sama lo ya Bu. Mana coba rekaman suara? Rekaman suara Mama Lady. Kamu kan ketua kelompok ya, ketua kelompok itu harus amanah. Terus iya. Kalau mendengar orang laporan, harus dengar. Jangan langsung marah. Kamu tuh tidak boleh loh kasar dengan perempuan. Gimana kalau orang tua kamu kasar ya gitu? Harusnya, gimana kamu akan jadi suami kalau kasar? Masalah kecil itu aja kamu kasar. Gimana kamu jadi suami kalau kasar? Si tantenya ngomong kayak gitu depan ketua koas ini dan ada ceweknya. Pinter juga nih tante ya, pinter kau ya. Kau ngomong begitu sengaja jatuhin si Lutfi ini depan ceweknya. Gimana kok jadi laki-laki kasar? Gimana mau orang tuamu kasar, apa hubungannya? Orang tuanya nggak minta jadwal dokter tante. Orang tuanya bukan harus piket dokter. Ini anak lu dikasih jadwal. Kok lu ke orang tua? Gimana kalau jadi suami? Lu mau bikin itu cewek ilfil sama si Lutfi? Gak masuk. Tante orang Palembang loh. Gitu. Nah, dan tante tahunya jadwalnya lagi 2 hari sekali jaga, kan? Nah, terus yang Taunya jadi 2 kali jaga. Nah terus? kalian 4 hari sekali jaga. Ya Allah. Mana? Kalau mendengar orang Laporan harus dengar. Jangan mau langsung marah. Kamu tidak boleh kasar dengan perempuan. Gimana kalau orang tua kamu kasarin gitu loh. Terus ya, gimana kamu akan jadi suami kalau kasar? Masalah kecil itu aja kamu kasar. Tante orang Palembang loh. Gitu. Nah, dan tante tahunya. Tante ini orang Palembang loh. Emang kenapa kalau orang Palembang? Karena itu di Palembang gitu. Terus bilang orang Palembang. Ini tantenya nih, aduh. Tante, astagfirullahaladzim, tante. Jadwalnya lagi 2 hari sekali jaga. Nah, terus yang kalian 4 hari sekali jaga. Masalah tante, tapi kenapa mau harus kasar? Maksud tante, kalau kamu ketua kelompok ya, maaf ngomong, harusnya kalian dengar. Mau apa nih? Ayo duduk. Kalian bicara kasar seperti itu ada rekamannya. Tante, boleh nggak? Saya tidak berurusan dengan kamu. Loh, nggak boleh nggak? Nggak banyak itu. Karena rekamannya cuma dia. Sekarang ini tante ya, udah tahu belum? Ini udah berapa kali tante diomongin? Berapa kali diomongin? Tadi cewek itu mau ngomong, nggak boleh nih, nggak mau nih si mamahnya Lady nih. Terus si Lutfi bilang ini berapa kali diomongin? Udah tahu kan? Apa coba? Ini masalah dari awal itu udah 3 kali. Pertama, oke diubah karena kemarin ngomongnya weekend terus, oke diubah. Yang kedua kali masih salah juga, oke kita ubah lagi. Terus sudah diubah yang kedua, itu udah pastinya benar. Itu kami ubah kemarin malam. Yang kedua ya, kita ubah kemarin malam. Sudah kita pastiin, sekre itu ada 2 tante. Sekre 1, sekre 2. Yang buat ini sekre 2. Kenapa sekre 2? Karena sekre pertama ini sibuk. Ada kegiatan. Kita udah pastiin, kayak yang bersangkutan, kita udah pastiin ke sekre 1. Gimana? Ini udah oke belum? Jadwal ya, udah dirombak yang udah kedua kalinya. Ya ampun, sampai ngerombak jadwal 2 kali. Apa ngejual? Terus. Udah dirombak 2 kalinya, udah oke semua, nggak ada masalah. Kita kasih dong ke konversi, kita kasih ke dokter diklis. Karena kita udah ditolak, kita udah ganti-ganti terus, kita ganti terus. Udah 2 kali kita udah ganti. Oke, kita kasih. Setelah kita kasih ke dokternya, tiba-tiba pasti baru oke lagi. Nah, jadi kan masalahnya gini tante. Kita ini sudah ganti-ganti, kita sudah usahain, kita sudah baik-baik dari awal. Sudah 2 kali kita ubah. Nah, tapi kenapa masih dikomplain gitu loh? Ini
Ini tuh Lady ngomongin, ini si Lutfi, suaranya Lutfi yang kemarin ketua koas ini dihantam sama Supradinnya alias Om Datuk ya, Om Datuknya si keluarganya Lady nih. Coba. Kenapa setelah udah diubah sesuai dengan komplainan sudah baik-baik dan masih diubah, sedangkan itu posisinya sudah dikirim ke Diknis gitu. Sekarang gini, kenapa kalian bisa 4 kali sekali jaga? Nah, dia bilang kenapa kalian bisa 4 kali sekali jaga? Dan ini dua hari sekali. Kamu ketua kelompok, harusnya ketua kelompok itu amanah. Semua di bawah kalian itu harusnya sama. Jangan ini sahabat, ini pacar. Jangan, gimana kamu sebetulnya punya rumah tangga gitu loh. Kamu punya rumah tangga dipengaruhi orang. Tante boleh apa itu? Tante, boleh nggak? Kenalin ya Tante, saya Kundia Tante. Jadi kalau ngeliat dari jadwal terakhir yang diubah, itu tanggal di Jamal 4 kali Tante. Jadi Jamal 4 kali di hari Jumat, di hari Jumat, Sabtu pagi, Senin malam, Rabu malam. Dari jarak jaga pertama ke jaga kedua, itu ada jarak 1 minggu nggak jaga Tante. Ya Allah, Tuhan, untung dicatat ya anak-anak ya. Tantenya bilang bisa bilangnya 2 hari sekali, anaknya ngadu, ampun Tuhan. Ada jarak seminggu tidak jaga sebelum akhirnya Lady jaga 2 hari sekali, dan yang jaga terakhir itu 3 kali sehari, 3 hari sekali jaraknya. Karena si Lady udah seminggu jaraknya nggak jaga, baru dibikinin 2 hari sekali dia jaga. Karena dia udah nggak jaga seminggu jaraknya. Terus habis itu dibikin jarak lagi yang 3 hari sekali. Udah adil itu, udah adil. Terus Makanya Tante ya, sampai jaga ketiga ini kita udah benar-benar mau maaf ya. Saya enggak, kamu gimana? Dia bicara kasar sama anak saya, tapi saya ngejar dia loh. Sebentar, tahu nggak? Tante nggak boleh gitu. Ya udah, kalau kayak gini saya telepon bunda saya juga, nggak boleh kayak gini. Nah, sekarang kok tidak dirugikan saya? Tante, Kamu diam dulu ya. Tante tahu nggak? Saya ini berhubungan dengan dia. Saya ini berhubungan dengan dia. Kamu nggak boleh melo-melo. Iya. oh, si tante ini ya, bener-bener tante ini ya, malu-maluin orang seumuran gua deh. Ya Allah, bener-bener ya. Ini tante ini mamanya Lady nih, ampun Tuhan. Ini nggak malu, ini nggak ada rekamannya loh Bu. Ibu malu lah. Malu lah, anak kau udah tua begitu masih kau ikut campur lagi. Mana anak kau mending bener lagi. Mending anak kau bener. Kalau anak kau bener nggak apa-apa. Ini dalam satu kelompok bikin susah orang. Kau bilang orang Palembang apa? Apa urusannya mau orang Palembang mau apa kek? Biarpun itu lokasi di Palembang. Anak-anak ini juga punya tanggung jawab ke universitasnya. Ini Unsri harus tegas ya. Jangan kasih orang begini, jangan kasih kesempatan nih. Orang-orang kayak begini nih, cara model bicara ini baru denger loh aku. Selamat kau masuk ke viral Mawaroka kau. Ya, selamat kau viralkan kau. Nggak boleh kayak begini nih, contoh yang nggak baik sama sekali. Anak kuliah ibunya ikut campur lagi. Iya, berasa kuaso. Apa ini dengar begini nggak suka gue dengernya. Kasian loh anak-anak ini. Seminggu nggak mau jaga, dia dikasih schedule biar adil 2 hari sekali marah, ngamuk. Waduh. Karena yang bicara kasar dengan anak saya ini enggak dia yang menakut. Yang bicara kasar itu kamu dengan anak saya. Dia kan enggak. tapi kamu tahu nggak sebelumnya dia mau kata juga. Aku dia Ada yang tadi kalian megang-megang. Nah, makanya kamu kalau saya ikuti ngomong. Enggak usah dia ngomong apa. Enggak. Ya, kalau kasar. Aku tadi Kalau gitu temen-temennya tuh udah bilang kalau misalnya nggak adil ngomong yang egois. Nah, tante tuh kenapa
Untung ada si temannya Lutfi yang perempuan. Untung aja. Bagus Lutfi. Bawa teman perempuan, ada saksi. Pinter, lu pinter. Beneran asli. Ini orang kayak begini nih. Bener mesti di videoin. Bener asli. Aduh anak-anak kasihan banget sumpah. Kalau mertua kamu marah, kamu lawan. Ngeri saya lihat kamu nih, baby. Aduh mertua kamu marah kamu lawan. Ini kok gaya ngomongnya juga intimidasinya ngeri ya maknya nih. Halo? Iya, kamu tuh maaf ya. Sudah apa tuh masalah? Nah, ya kenapa dia begitu? Ya karena pengen ketambutan juga. Iya, saya kan mau ketemu kamu ketua kelompok di Koas. Ya. Harusnya kamu tuh ketua kelompok di Koas, begitu orang protes, kamu tuh jangan usah kasar. Harusnya duduk, ayo duduk sini kita bicara. Kayak gitu, kamu bicara kantor, ada rekamannya. Iya. Gitu loh. Ibu mana yang mendengar kayak gitu, anaknya anak tunggal loh, tapi nggak manja gitu loh. Anak tunggal nggak manja tapi ibunya datang gitu loh. Datang bawa Om Dato gitu loh. Nah, jadi jangan kau ngetawa-tawa Apa maksud kau ngetawain kayak gitu? Kau jangan macam-macam loh, saya orang komering asli di sini ya. Orang Komering, oh my god. Ih ngeri kali orang Komering. Ngeri. Kau mau jalur apa? Mau jalur polisi? Jalur kita ini tidak ribut loh. Kamu tuh berpendidikan. Kamu ketua kelompok. Harusnya ketua kelompok tuh amanah gitu. Kamu waktu kelompok kok aku belum ada apa-apanya. Kamu ngatur ketua kelompok. Kamu aja nggak mampu. Gimana ngatur kepala rumah tangga? Ya ampun Bu, Ibu dari rekaman ini aja udah ngejatoin si Lutfinya banyak banget. Ya Allah. Kamu gimana jadi suami? Kamu ketua kelompok gimana mengatur rumah tangga? Ya ampun Tuhan. Kasihan loh si Lutfi ini loh. Komering itu orang Palembang sana. Ada daerah namanya Komering. Ada itu. Dulu aku pernah tinggal di Palembang, adikku satu lahir di Pelaju. Tahu aku wataknya. Banyak orang Palembang tuh yang baik hati, yang ini. Tapi kalau udah kena watak yang keras tuh, aduh ampun deh. Watak orang Palembang yang keras tuh udah nyerah deh, bener pulang. Kita dulu pernah, orang tua aku kerja di Pertamina di Pelaju. Pernah ribut juga sama orang Palembang. Itu kalau yang baik-baik banget. Kalau yang udah watak keras, ampun Tuhan. Ya beginilah rupanya. Coba lari ke handphone tuh. Dia ngerekam tuh. Dia lari dulu. Sekarang dia sampai ikut-ikut. Saya ini kan mau ketemu kamu. Kamu yang marah, yang kasar sama anak saya. Iya, aku dia dulu. Boleh dia main HP nggak boleh juga. Kamu lagi lagi. Nah, oh kenapa namanya kasar itu? Lah ini kan siapa? Aku ini bicara sama dia. Dia ini kan ketua kelompok. Nah iya, maaf ya. Kamu itu ketua kelompok. Yang membentak anak saya tadi kamu. Saya tidak perlu dia. Nah sekarang gini, kenapa dia ikut-ikut? Ya sudah, kenapa dia mau ikut-ikut? Kita bicara dari orang tua loh. Percuma kok berpendidikan tinggi dengan orang tua pengelawan seperti ini. Ya Allah. Ada hukum loh. Masalah bukan menyangkut semua, bukan menyangkut saya aja semuanya. Nah iya sekarang saya ini bicara sama kamu. Ini si ibunya ini ya, bener-bener ibunya nih cara ngomongnya, astagfirullahaladzim. Kasihan si Lutfi. Dari tadi Lutfi nggak ada ngomong apa-apa. Dia aja nyerocos. Kamu tuh laki-laki nggak bener. Kamu itu laki-laki gimana mau jadi kepala rumah tangga? Kamu gimana kalau sama orang tua begitu, sama perempuan begitu? Lutfinya nggak ngomong apa-apa dari tadi. Jangan mau damai ya keluarganya Lutfi ya sama orang kayak begini. Kasih paham orang kayak begini. Langsung aja, jadi dia yang panas-panasin sendiri, mulutnya begini sendiri tuh ibu-ibu itu. Buset deh, dari tadi depan pacarnya loh. Udah kayak nggak ada harga dirinya si Lutfi itu dibuat. Udahlah dihajar pakai kata-kata, dijatoin harga dirinya depan pacarnya, depan anggotanya, di ketua loh.
Lutfi itu ketuanya anak-anak itu. Capek setengah mati ngurusin schedule. Schedule berubah sekali, 2 kali, 3 kali, keterlaluan banget. Begitu ada sedikit marah, wajar dong kalau marah. Perubahan schedule itu kan berarti ngerombak lagi semuanya. Koordinasi lagi sekian banyak orang. Karena nggak terima, ibunya datang marah-marah, mau ketemu sama satu orang tapi lu bawa supir. Om Dato lu bawa. Lu pikir lu siapa? Lu pikir lu siapa? Anak kayak begitu udah setengah mati ngurusin, udah setengah mati bolak-balik ngatur schedule, masih kena maki juga. Wah, gila sini. Jangan sampai damai Bu, bapaknya si Lutfi ini. Iya, lawannya setara, kasihan loh. Oke, biar nggak tegang kita ikat lagi. Merah, udah kayak bengkak di sininya tuh. Gila nih, bener-bener parah. Kesian loh, anak orang digituin. Ngaturin schedule satu orang aja bikin susah. Iya, satu orang bikin susah. Ngajak ngomong sendiri tapi bawa 2 laki. Berapa laki itu dibawa sama dia? Kasian banget. Gue nggak suka ngelihatnya. Kamu harus sopan, kamu harus ini, tapi yang ngomong nggak sopan. Tunjuk begini, kamu harus sopan, kamu harus ini. Kamu tuh anak laki-laki, kamu gimana jadi suami? Lah kamu jadi orang tua gimana? Mbaknya, ibunya Lady, kamu jadi orang tua gimana? Kita beda cuma setahun. Lu lebih tua setahun dari gue. Lu jadi orang tua ada kasih contoh nggak yang baik buat anak lu? Matanya sampai pendarahan di mata. Pendarahan di mata. Kalau anak mata orang buta, dia seorang calon dokter loh. Lu bisa nunjuk-nunjuk anak orang, sengaja depan pacarnya, dia tahu itu pacarnya. Sengaja di depan dibilang apa tuh? Kamu jadi laki-laki gimana jadi kepala rumah tangga? Nggak boleh kau menghinakan seorang ketua koas yang sudah bersusah payah ngatur schedule anak lu cuma gara-gara satu orang anak lu. Lawan sama teman-temannya yang lain satu kelompok, siapa yang punya masalah? Ngaca dong. Ngaca. Iya, gue gedek banget tuh mama-mama kayak begitu tuh. Modelannya anak udah tua juga, anak udah sama-sama tua, sama-sama gede. Bukannya dididik yang bener, malah didatengin premanisme banget. Minta ketemu satu orang, ngebayang gak lu kalau si Lutfi datang sendiri itu? Jadi apa? Jadi perkedel kali itu si Lutfi, kasihan banget. Iya, gilingan. Itu yang di Palembang itu, di Universitas Sriwijaya, kasihan banget itu si Lutfinya. Udahlah ngomong di depan semua orang, direndahin si Lutfi. Secara verbal aja udah verbal abuse. Datang lagi tangannya si supir itu, Om Dato itu. Apalah itu? Iya, udah habis, udah. Habis, makanya nggak usah sombong. Dia protes kan tadi di suara rekaman suaranya kan protes tuh si ibunya tuh. Dia bilang, kamu kenapa cuma 4 hari sekali, anak saya 2 hari sekali. Dijelasin lah, kamu anaknya Bu, anak ibu itu 1 minggu jaraknya dari jaga, gilingan nggak? Jarak jaganya tuh seminggu. Makanya dikasih schedule ke depannya biar adil ya, pasti ya 2 hari lah. Masuk lagi dia, ngadu lagi ke maknya. 2 hari dikasih schedule, terus jarak 3 hari. Ngadu sama emaknya, marah-marah. Alasannya waktu yang awal nggak bisa tuh karena weekend. Weekend nggak bisa. Lu mau jadi dokter, mau jadi princess sih lu. Mau jadi dokter, mau jadi princess. Kelamaan. Depok paling 3 hari, 2 hari, 3 hari sayang. Deket kok. Deket kita. Oke, ya, gue mau ngebahas lagi. Tadi udah lewat ya kasusnya si Lady ini udah.
Udah biarin aja, itu emaknya. Si Om Datuknya juga udah di borgol, ya kan? Udah pakai baju oranye, biar bertanggung jawab. Dan nanti sanksi sosial pastinya untuk anak yang manja, ya Bu ya. Untuk anak yang manja itu pasti ada konsekuensinya. Kita ngebela anak, kita nggak mementingkan orang lain, orang banyak, mementingkan hanya diri kita sendiri. Itu udah pasti ada bayarannya. Pasti Bu. Ibu mungkin gak ngerasa bahwa perbuatan ibu tuh salah. Gak ngerasa, karena selama ini selalu lolos-lolos aja, nyaman-nyaman aja, ya kan? Sehingga terbiasalah dengan mengutamakan diri sendiri, tapi tidak mengutamakan kelompok. Ingat ya, kita ini makhluk sosial. Dimana saat kita berada di masyarakat, terjun sosialisasi dalam hal apapun, pekerjaan kek, sedang kuliah kek, sedang sekolah kek, itu pasti ada yang namanya tim. Kalau sudah masuk ke dalam tim, tidak ada lagi ego pribadi. Singkirkan ego pribadi. Saya bekerja dulu banyak syuting sinetron stripping yang harus tayang tiap hari. Boleh nggak kita mengutamakan ego kita walaupun kita peran utama? Nggak bisa. Di FTV gue peran utama. Nggak bisa mengutamakan ego. Kenapa? Ada kameramen, ada asisten kameramen, ada sutradara, ada astrada, ada skrip, ada lighting, anak-anak lighting, ada anak-anak art. Kalau gue mau leye-leye, berapa hari tidak mau masuk misalnya, yang lain nggak makan, yang lain terbengkalai, karena semakin nggak selesai kerjaan, semakin lama turun uangnya. Boleh nggak saya ego dengan diri saya sendiri, jadwal-jadwal saya sendiri? Nggak bisa. Udah tanda tangan kontrak, konsekuensi pekerjaan harus di lokasi syuting sampai jam 9 pagi baru selesai syuting pun, padahal berangkat udah dari hari sebelumnya, dari subuh sudah bangun, tetap kerja. Nggak ada saya mau pulang, saya mau enak-enak lele-lele, nggak ada. Jadi jangan dibiasain kalau udah masuk ke dalam masyarakat mengutamakan kepentingan sendiri, ego sendiri, itu nggak bisa. Nanti nggak bakalan dipanggil lagi. Artis-artis yang ada sempat tuh zamannya artis ego banget. Jadi maunya schedule dia aja gitu. Dia nggak peduli sama schedule pemain-pemain yang lain karena merasa dirinya paling terkenal gitu. Nggak dipakai, say. Dibuang sama produser. Dibuang. Kenapa? Dia satu lawan kita semua. Ada itu yang model begitu. Udah nggak pernah syuting lagi. Zaman dulu tuh. Minta kamar sendiri. Nggak mau tinggal di dalam kamar pemain yang bergabung yang bersama-sama. Kita kan kalau pemain sinetron itu bawa kursi masing-masing dari rumah, nanti taruh di kamar, dikasih kamar sama produser tuh, kamar besar buat kita sama-sama latihan, baca reading, duduk di situ sama asisten-asisten kita juga gitu. Nah ini yang satu ini maunya di kamar sendiri, nggak mau gabung sama kita. Entah nggak tahu kenapa lah, itu dia ngerasa mungkin gue paling terkenal gitu kan. Abis itu nggak dipakai lagi, saya. Kenapa nggak dipakai? Nggak ada yang mau kerja sama lu. Sama modelan artis kayak begitu siapa yang mau kerja? Begitu lihat callingannya, siapa pemeran ini ya? Ada siapa pemerannya? Kita lihat kan daftar artisnya siapa. Oh dia, nggak mau gitu. Kita nggak mau kalau sama dia. Akhirnya produser, lu mau lu terkenalnya kayak apapun juga, nggak ada yang mau kerja sama lu. Produser nggak bakal pakai lu, kayak gitu. Siapa Mi? Nggak usah tahu lah namanya siapa, banyak. Ada beberapa nama yang gue kenal begitu. Nggak awet, langsung out. Langsung nggak pernah lagi, udah bye. Gitu. Sama ini modelannya kasusnya Lady. Lu mau jadi dokter, itu kan perlu tim. Emang lu bisa jadi dokter-dokter sendiri gitu? Nggak bisa. Perlu tim yang mendukung lu. Di kampus musik kompak, ada pembagian schedule sesuai dengan schedule yang udah dikasih, ya udah nggak usah ngatur. Gitu loh. Akhirnya berujung ke penganiayaan.
Masuk kan? Nah masuk, iya. Terus bukan cuma itu aja, si Om Datuknya udah ketangkep, ya kan? Udah pakai baju oren. Kedepannya lu mau jadi dokter apa lu kayak begitu? Semua anak yang sekolah kuliah fakultas kedokteran udah tahu karakter yang begitu. Mau jadi apa coba gue tanya? Cuma karena ego ya? Ampun deh gue. Lanjut nih, gue mau Mami, aku buru-buru ke roomnya Mami, kata Pisces. Hey Pisces, welcome. Ya teman-teman, kita sekarang lanjut lagi ya say. Ini ada nih, gue mau mengupdate. Iya sayangku, cantik, cantikku betul. Biasanya jadwal koas itu udah dirundingin anggota kelompok dan udah disepakati. Iya, diganti-ganti. Dia nggak mau dapetnya weekend. Iya, dia nggak mau dapetnya weekend. Oke, terus dia libur seminggu jaraknya dari jaga. Kan ada jarak seminggu, makanya dibikinlah 2 hari sekali ya kamu jaga. Karena kan mengganti yang seminggu itu. Aku dengar tuh rekamannya tadi yang aku puter. Yang kita denger rame-rame. Marah-marah tetap ibunya. Iya kamu tuh laki-laki, kamu kasar. Dia cecer si Lutfi itu. Bilangnya kasar, soal kasar. Bukan soal kasar, mungkin tegas kali bu. Ya, tegas kali si Lutfinya. Menghadapi anak ibu yang ngeyel. Bukan kasar itu. Lah ibu aja ngomongnya ke Lutfi kasar kok. Ibu aja bisa ngejatuhin harga diri Lutfi depan calon istri kalau pacarnya itu jadi istrinya kan calon istri itu kan. Ibu bilang gimana kamu bisa jadi kepala rumah tangga? Gimana kamu laki-laki begitu? Itu kan ibu udah menjatuhkan harga diri Lutfi di depan teman-temannya. Dia ketua kelompok loh. Ya. Ketua kelompok loh. Lu jatuh-jatuhin begitu harga dirinya. Mi spill dong merek formalinya kok awet banget cantiknya. Astaga. Olo. Keluarga apa? Keluarga Cino. Siapa? Nggak tahu lah gue. Nggak kenal gue. Nggak ngerti. Kalian yang orang Palembang kenal sama keluarga itu nggak? Aku sih nggak kenal. Nggak tahu. Apa nih? Soal Sheila Shokia sama Nikita Mirzani. Aduh itu seru juga. Itu seru juga. Perseteruannya. Tapi biarin aja lah. Tunggu dulu ya. Aku mau ke pembahasannya selanjutnya ini. Ini udah aku tahan-tahan 2 hari. Tepuk tangan dulu guys. Ya kita tepuk tangan dulu. Ini udah aku tahan-tahan 2 hari ini. Gua mau mengupdate ini kasusnya si Agus Buntel yang nggak punya tangan. Nah ini anak ya. Dengerin nih, guys, dengerin. Dia berkelit. Jadi ini kasus Agus Buntel tetap kita pantau ya. Jangan sampai hilang ya. 19 masa satu tidak ada yang bisa lari. Dia bantah. Jadi ini si Agus Buntel yang tangannya nggak ada. Dia membantah dan dia mengatakan dalam video ini, gue akan mereview videonya dia ini. Dia menyalahkan korban-korbannya. Tolong ya ibu polisi, bapak polisi yang menangani kasusnya Lombok ini, si Agus Buntel ini. Tolong perhatikan nih, tolong perhatikan. Tolong catat atensinya Pak. Nih, saya nggak terima nih. Masa satu tidak ada yang bisa lari atau tidak ada yang bisa ngelawan. Masa semua itu belas kasihan. Saya karena kasihan sama Agus. Sebodoh-bodohnya orang kalau dalam keadaan tertekan ataupun dalam keadaan masalah pasti dia lepas dari kata kasihan itu. Pasti dia nyelamatin dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Lu tuh kayak ngajarin orang ya. Lu lagi ngomong apa lagi ngapain sih? Dirinya sendiri. Aduh. Dengan diri sendiri bukan berarti kasihan terus seketika tidak bisa ngomong apa-apa. Secara logika rayuan itu tidak akan masuk kepada perempuan kalau tidak perempuan itu mau atas dasar mau sama mau. Atas dasar mau sama mau. Lu ngajarin orang. Lu mau ini nih yang wartawannya juga lu ngapain sih? Ini wartawannya ini nih ya. Lu ngapain datengin si Agus melulu? Kasih kesempatan dia ngomong, udah tahu mulutnya dia berbisa. Ya, suka sama suka. Tapi kenapa ketika ada masalah seketika saya korbannya Agus, saya juga korbannya Agus. Jadi sampai 19 itu saya bantah karena saya menghadapi masalahnya
satu hukum fokus ke satu ini atas inisial MA yang dimana yang dibilang saya kasus pelecehan seksual atau kekerasan atau pemerkosaan dengan kata-kata atau manipulatif ya atau menggerakkan seseorang untuk berbuat hubungan yang tidak, itu sejujurnya atas dasar suka sama suka. Bahkan saya berterima kasih telah bisa mendapatkan bantuan hukum yang bisa saya lakukan untuk saya mengungkap semuanya yang awalnya saya takut untuk mengungkap, dan akhirnya saya berani mengungkap ke semua bahwa saya itu atas dasar suka sama suka. Tapi setelah dia minta uang ke saya itu yang jadi permasalahannya, sehingga jadi yang masalah ini yang begitu. Sampai kejadian yang kemarin, konstruksi yang saya lakukan itu yang sebenarnya terjadi. Bukan berarti omongannya menggerakkan seseorang dengan pikiran atau kata-kata, itu sangat saya bantah. Secara logika, secara tidak, orang bodoh tidak bisa berpikir lah. Dengan rayuan nih. Nah, ketika kita dengar rayuan ini, kalau dia tidak dari hatinya dia, untuk menerima tidak bisa. Kata siapa? Dengan rayuan kalau tidak dari hatinya dia tidak bisa, kata siapa? Kalau diancam, mau dibuka rahasia, terus dipaksa, orang yang sedang drop, orang yang sedang lemah hati, susah, pikiran lagi ngalur ngidul, pikiran lagi ngedrop, pikiran lagi banyak sekali permasalahan, terus ketemu orang kayak elu, siapa bilang gak bisa dipengaruhi? Bisa. Kan dia bisa pergi atau kemana? Iya, melawan. Bahkan walaupun dia masuk dengan rayuan itu, tapi ketika si perempuan dalam keadaan masalah atau belas kasihan, itu tidak mungkin dia kasihan sama orang, pasti kasihanlah pada diri sendiri. Karena kita hidup ini sendiri, bahkan tidak bisa hidup kalau tidak membutuhkan bantuan orang lain. Bantuan seperti mungkin penyemangat, ataupun bantuan dalam segi bantuan, dan lain-lain sebagainya. Oke Gus, yang berkembang itu sekali lagi, kalau saya menerima informasi bukan 19, masih di angka 15. Tapi kemungkinan berkembang, saya nggak tahu jumlahnya. Ya Allah. Itu Dari 19, sudah di ya. Oke. Dari 19. Kira-kira berapa orang, berapa yang Agus akui dari 19 itu Gus? Kalau Agus? Ya, saya yang Agus kenal dan Agus pernah ajak. 19. yang saya akui ini yang sedang saya bermasalah, ini yang satu ini. Yang lain-lain saya tidak ada masalah. Tapi ketika saya ada masalah, seketika semuanya viral, ingin cari muka lah. Kayak saya korban. Ya Allah, pengen cari muka. Lu seenak-enaknya ngomong lu ya. Lu pikir kayak begitu tuh masalah sepele. Perempuan udah dijamah secara paksa, walaupun dengan berbagai alasan elu, yang katanya lu cuman ngomong dan lu gak bisa ngapa-ngapain sampai terjadi, tapi tetap ya damage-nya udah sampai ke pikiran, ke mental, belum ke badannya. Fisik iya, mental iya. Cari muka sama siapa? Orang kayak lu siapa, Gus? Nah, itu yang saya tidak bisa pikir, tapi saya menghadapi dengan ketenangan, dengan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Allahu Akbar. Agus benar pernah membawa perempuan lebih dari satu ke homestay. Nah, itu seperti pengakuan pihak homestay yang dimana 3-4 kali dalam sehari. Itu saya sangat membantah. Karena kenapa? Emang saya ini manusia apa? Di mana saya nyari uang untuk saya membawa orang ke homestay? Dan saya ini apa? Sekuat apa? Kan kamu main musik. Kan kamu dapat uang dari universitas. Beasiswa. 13 juta setahun uangmu ada. Dan kau gak pernah bayar. Kemana uang 13 juta setahunmu itu, Gus? Dosen udah spill ya. Dosenmu udah spill. Kamu gak ngebayar, nunggak. Ditagih kamu malah ngelaporin dosenmu. Kamu kan dapat uang beasiswa. Jadi kamu tadi bilang ya, kamu gak ada uang ya. Padahal kamu ada uang kamu. Kamu ikut main musik, ikut masuk ke dalam musik tradisional, gak mungkin kamu gak dibayar. Kedua, kamu punya beasiswa dari universitas. Kemana uangnya? Kamu gak pernah bayar uang kuliahnya. 3-4 kali bawa cewek gitu. Tapi dalam pernah. sehari. Tapi pernah kan? Saya memang pernah ke sana, tapi tidak sering, bukan berarti saya pernah ke sana itu seketika
langsung saya bawa 3-4 cek dalam sehari. Tidak sekuat itu gitu. Dan saya memohon juga kepada Ada masalah apa Bunda Nisa? Kamu ada masalah apa? Ada masalah apa kamu? Gue screenshot dulu ya. Gue screenshot dulu nih orang. Bunda Nisa. Bentar. Kau ada masalah apa kau? Hah? Mbak hati-hati mulutnya. Jangan cari uang memanfaat kasus. Ini memang ada kasus dan saya temanya di TikTok adalah membahas kasus viral. Kenapa? Ada masalah apa sama kamu? Saya membahas kasus-kasus viral, bukan membahas masalah Bunda Nisa dengan suami Bunda Nisa. Naik loh, naik cepet. Ada masalah apa? Hah? Cepetan naik loh, jangan ngomong aja loh. Naik. Naik nggak? Nggak tahu kamu konten saya apa di TikTok? Saya siapa? Nggak tahu kamu? Hah? Kita membahas orang-orang yang lagi viral mau ngambil manfaat dan pendidikan dan pelajaran dari situ. Kenapa kau rupanya? Udah kabur dia. Bleek banget orang. Dia follow gue itu. Memanfaatkan masalah viral. Emang kalau nggak dimanfaatkan masalah viral, gue manfaatin siapa? Ngomongin siapa? Ngomongin elu. Ya nggak mungkin lah. Lu siapa? Bunda Nisa. Kabur lagi orangnya. Follow gue ngomong begitu. Orang lagi ngebahas si Agus Buntel ngomong begitu. Mana orang itu tadi? Iya, datang-datang ngomong begitu. Skip, iya. Kalau masuk lagi gue blok ya. Ini gue lagi ngebahas si Agus Buntal nih mulutnya nih. Kalau nggak dibahas nanti anyep lagi kasusnya. Kasian dong 19 orang. Gue bela perempuan-perempuan. Tenang ya adik-adikku. Kalian korbannya si satu orang manusia ini. Kalian aku bela. 19 orang perempuan gak mungkin cari muka semua seperti yang dia bilang. Dan kalau orang kayak gini dibela, gimana nasib perempuan-perempuan di Indonesia? Tenang, Mamski bela kalian. Mamski bela kalian. Jangan malu. Jangan malu mau dia bilang apa kek, kamu yang melorotin celananya kek. Mamski yakin kamu disuruh secara ini nih, kekuatan otak. Secara kekuatan kata-kata dan kekuatan otak. Jadi kamu gak perlu malu. Biarpun kamu bukain baju dia, kamu yang pelorotin dia, Mamski yakin kamu tidak mau melakukan itu. Oke? Gak usah malu. Dia satu orang, kalian 19 orang. Gue bela kalian perempuan. Gue gak bela laki satu ini nih. Banyak bacot kau. Komnas HAM untuk membantu Tiang dalam masalah ini, untuk membantu dalam kegiatan-kegiatan mungkin yang saya akan laksanakan dengan hukum ini. Ya. Tolonglah dibantu. Saya tidak berani banyak ngomong lagi biar tidak nanti dikira saya membuat kata-kata untuk memanipulatif atau membuat teman-teman untuk kasihan sama saya. Tidak, saya cuma ngomong. Lihat mukanya. Oke. Sekarang saya tidak banyak omong. Sekarang mari kita buktikan yang dimana apa yang Anda lihat itu yang kalian rasakan dan apa yang kalian dengar jika benar terjadi itulah yang berani kita. Jadi saya memohon untuk masyarakat atau teman-teman ada seluruh Indonesia. Matanya. Lihat mata bentar. Tolonglah jangan lagi ada bully-bulian. Nih, lihat. Apa yang Anda lihat itu yang kalian rasakan dan apa yang kalian dengar jika benar terjadi itulah yang berani kita. Jadi saya memohon untuk masyarakat atau teman-teman ada seluruh Indonesia, tolonglah jangan nervous. lagi ada bully-bulian. Nervous. Coba Ya. teman-teman melihat kalau posisi kalian dalam posisi saya gimana rasanya dengan belum ditetapkan atau belum salah sudah seketika langsung mengejas. Oke. Satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri, Gus. Agus ini mulai dikaitkan dengan kuliahnya Gus. Ya. Katanya Agus
juga bahkan terancam di DU katanya karena mungkin ada hal apa. Itu apa tanggapan Anda? Pinter jawabnya, lihat. Nah, jadi kalau itu saya belum berani ngomong karena terus terang ibu dosen saya, bapak dosen saya, semua orang kampus sangat baik sama saya. Saya terima kasih sama ibu bapak dosen kepada semua yang di kampus saya sudah membantu saya. Bahkan bagi yang senang sama saya atau tidak, tapi saya bangga memiliki kampus seperti kampus yang saya anu ini nih. Karena mereka itu sangat baik semuanya. Saya sangat mengapresiasi kampus itu telah menerima saya. Kampus itu adalah sangat baik, sangat baik. Sangat baik. Walaupun entah ada omongan dosennya ini yang itu, saya tidak menghiraukan. Tetapi kampus yang besar itu adalah sangat baik. Saya tidak ada mau menjelek-jelekan kampus karena kenyataannya adalah kampus itu sangat baik. Dia bisa mengerti keadaan saya. Terima kasih. Baik Gus, terima kasih ya. Itu klarifikasi dan tanggapan Agus terhadap yang sedang berkembang hari ini. Saya ingat waktu pertama saya... Ngapain lu, Mas? Ngapain lu iniin terus dia? Lu naikin terus, Mas? Satu ya. MA itu, sorry. ya. Dan yang berkembang jadi 7 terakhir. Jadi 3 pertama. Tiga. Terus sudah gitu 7, lagi 13 dan 15 sampai 19. Oke. Hampir genap Gus, 20. Iya. Hampir genep 20 katanya. Dengar nggak lo, ganteng, gila nggak? Ada ya orang yang tersangka kasus sudah membuat korban 19 orang masih bisa ketawa, masih bisa bilang dirinya ganteng hanya di Indonesia. Cuma di Indonesia. Lo denger? Terhadap yang sedang berkembang hari ini. Saya ingat waktu pertama saya wawancara. Dengerin. Baru 1 orang yang melapor. Ya. Bayangin. Satu ya. Ya, MA itu, sorry. ya. Dan yang berkembang jadi 7 terakhir. Jadi 3 pertama. 3. Terus sudah gitu 7, lagi 13 dan 15 sampai 19. Oke. Hampir genap Gus, 20. Iya. Hampir genap. Oke. Ganteng berarti mungkin. Oh, Masya Allah. Ganteng berarti mungkin. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya, elu ya. Lihat. 19 anak nangis karena dia. 1 orang masih bisa ketawa kayak begini. Gue naikin VT gue nanti ya. Gue naikin VT gue ini. Kita harus naikin banyak tentang korbannya. Coba nanti. Selalu Gus ya. Selalu. Bisa ketawa lo ya. Ketawa kau ya. 19 orang ya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Pengacaranya korban tolong bicara ya. Pengacaranya korban tolong bicara. Tolong keluarkan korban-korbannya itu, pengacaranya tolong bicara. Saya nggak bisa diem-diem aja kalau ada perempuan yang disakiti, nggak ada. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. 19 orang korban, 3 diantaranya di bawah umur. 19 orang korban, 3 diantaranya di bawah umur. Anak ini, si orang ini, manusia ini. Halo Bang Jagur, halo Cinta. Thank you Cinta. Iya, harus di-up terus, kalau enggak tenggelam nanti. Ganteng mungkin. Bangganya ya kau. Dipikir kok nggak ada yang hamidun. Astagfirullah, ya jangan sampai lah. Gila lu. Udah hancur, pikiran kita stres, pulang kita kayak orang bego, badan udah babak belur, kena begitu. Itu lu pikir nggak damage ke otak? Damage. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ada yang keluar dari sekolah dikejar-kejar. Kalian nggak lihat? Nih.
Agus bertemu korban saat selesai menonton parade ogoh-ogoh di Mataram pada Oktober 2024 lalu. Agus meminta nomor korban dan mengaku kekuatan negatif buta kala menempel di korban. Agus mengaku bisa menyembuhkan korban asal korban mau bertemu Agus. Dia juga mengaku bisa meramal masa depan korban. Korban telah memblokir Agus. Namun Agus terus berupaya mencari korban dengan mendatangi alamat korban dan bertanya ke tetangga korban di mana rumah dan nomor kontak korban. Agus sempat menghubungi bapak korban, namun bapak korban belum paham apa yang dibicarakan Agus. Saat Agus terus menelepon keluarga korban karena ingin menemui korban, pihak keluarga melakukan proteksi dini. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apanya sudah bisa aja. Halo, Jastil. Iya, apa? Dia ngoyan Agus dari Bali. Iya. Yang kemarin yang kuliah di Stah itu. Iya, kenapa? Ada apa? Ada yang mau omongkan sedikit, Niki, Bu. Ya, gimana? Tapi mohon maaf sebelumnya tidak bisa ngomong lewat HP, Niki. Ya, maksudnya ada masalah apa? Niki tidak ada masalah sih, Niki, Bu. Soalnya ada mau omongan sedikit gitu. Sama siapa? Mau ngomong sama saya apa sama... Ya, kalau bisa sama ibunya juga gitu. Ini tentang apa ya? Ya, enggak ada tentang apa-apa sih, cuman ada sesuatu yang saya ingin kasih tahu gitu. Oh ya udah, datang dah ke sini. Nggih, yang ampun ayang masih mohon maaf yang ada kekurangan juga. Mohon maaf kendala tidak ada tangan agak lamaan bawa motornya soalnya motor yang roda 4 gitu. Serem banget. Serem banget. Tapi walang, Bu. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Siapa ini, adik siapa? Saya Wayan Agus ini yang kuliah di Stah yang viral megang gamelan di Bali sama di Jakarta itu. Apa itu? Lihat nih bapaknya. Iya, aduh. Bapak tanya adik entar dia. Bentar ya guys, aku ambil. Nah, ini tentang apa dulu ini sama komputer gitu. Udah ini nggak usah kamu ngomong dulu tentang apa coba. Ada apa? Ya. Halo. Apa? Halo. Ya, kenapa? Kak Agus mau ke sana ini. Mau sesuatu sama ibu sama kamunya. Ya ampun. Bagus Kekeh kan dia udah ngejar. saya bilang saya dokter terus di WA. Enggak, kenapa ini, kenapa ada apa tanya gitu. Enggak, coba keluhnya aja masalahnya apa dulu ini, kalau kok bisa ngomong sama saya gitu. Halo Dedi. Nggak ada masalah kok. Nanti kita ketemu di sana aja, Bu, gitu. Memang nggak ada masalah, otomatis ya nggak ada yang perlu dibicarakan. Kalau memang ada yang masalah berarti dibicarakan gitu. Intinya kayak gitu aja. Ya, bisa tiang ke sana, Niki. Izin. Nah, makanya Hei, Mutiara Jogja. Mutiara Jogja. Mereka wanita halu. Lu pikir 19 orang itu halu semua? Lu pikir 19 orang anak gadis dari 19 keluarga, lu pikir mereka halu? Hah? Punya kuping nggak barusan dengerin ini? Rekaman suaranya si Agus ini, nelponin cewek. Baru ketemu dimintain telepon, diteleponin. Lu 19 orang dibilang wanita halu. Hah? Mutiara Jogja, ini siapa ini Mutiara Jogja ini? Dia salah satu korbannya. Yang anak di bawah umur hamil. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. ya, masalahnya apa dulu? Kalau saya nggak tahu masalahnya, nggak akan saya izinkan. Ini enggak masalah, Bu. Dia dapat nomor telepon orang tuanya dari tetangga. Jadi dia waktu ketemu di acara ogoh-ogoh sama si anak cewek ini, dia udah minta alamat, minta nomor telepon. Karena dia waktu di acara ogoh-ogoh itu bilang, kamu ketempelan
Betorokolo. Betorokolo itu setan jahat lah yang ada di acara itu. Kan acara ogoh-ogoh itu kan kayak ada sejenis apa ya, goibnya gitu ya, goibnya yang jahat lah gitu ya, unsur hitam gitu, katanya nempel ke si perempuannya, sehingga dia bilang kamu nanti akan begini. Lalu dikasihlah telepon dan alamat tempat tinggalnya gitu ya, mungkin kompleks atau suatu area, gue nggak tahu. Tapi dia pada saat mau telepon terus, anak ini udah nggak mau, diblok lah si Agus. Datang ke daerahnya tempat tinggalnya, nanya ke tetangga, dapat nomor ibunya. Pertama dapat nomor bapaknya. Bapaknya nggak mau ladenin, dapat nomor ibunya. Nih dengerin kalian. Ya kalau memang nggak ada masalah, berarti kan nggak perlu diomongkan. Ya, Kalau memang nggak ada masalah kan nggak perlu diomongkan. ada sesuatu yang ingin kasih tahu nih Bu. Nah, kasih tahu aja dari telepon kan nggak masalah kan? Saya Bu, mohon maaf, Tiang soalnya nggak terbiasa dari telepon gitu. Kalau memang nggak terbiasa nggak usah. Ya, Kalau memang nggak terbiasa ya udah nggak usah. nah Niki masalah pribadi Niki Bu. Ya, pribadi gimana? Coba kasih tahu dulu. Nah, ya. Dia apa? Ini orang ini. Kamu apa dia? Enggak, kalau kamu nggak tahu kenapa dia masa pengotot mencari ngomong sama mama? Nggak tahu aja juga dia kenapa mungkin. Enggak, kalau memang nggak ada apa-apa nggak mungkin dia mau ngomong sama mama. Jangan pakai sendok ini, sendok itu sendok plastik. Nggak bisa saya benar. Nah, jelas-jelas sama dia. Nggak apa-apa ngomong dah sama biar dia. Anu ketemu langsung, karena saya yang nggak bisa. Kenapa dia? Oh, waktu kali mau ajak ketemu. Iya, dipukul dia. Iya, dipukul dia. Namanya orang tua kan yang harus diraba-raba masalah. Apa sebenarnya nih? Dia dengar, nggak usah malu-malu, ngomong aja apa masalahnya, kenapa dia ngotot? Nggak ada masalah. Enggak, makanya kalau memang nggak ada masalah, kenapa dia ngotot mau kesini mau ngomong sama mama? Coba jelasin sama dia dulu. Agus buntel, yang nggak punya tangan. Tujuan kamu ini kesini apa dulu? Tujuan kamu kesini apa? Namanya itu enggak aneh-aneh orang ini. Coba tujuan kamu kesini apa dulu? Saya tanya sama kamu dulu. Halo? Ya, Halo? tujuan kamu kesini itu apa dulu? Saya tanya. Ada yang saya mau ngomongin Niki Bu. Jangan ngomong aja. Tidak kamu ngomong aja susah banget sih kamu ngomong. Saya ibunya. Nggak terbiasa sama ngomong dari hati Bu. Nggak terbiasa ya udah nggak usah ngomong. Kayak gini jadi. Minuman apa itu bunda? Itu minuman Presley Juice sayang. Nanti aku masukin buat kalian ya. Yang mau ambil nanti ambil ya sayangku. Bentar ya. Kita dengar dulu si Agus ini. Halo Bu. Sedikit aja jangan tahu ya. Karena ini ada sesuatu. Lihat. Lihat. Dia punya cara. Dia ambil caranya dia mau ketemuin tuh cewek begini. Halo? Halo Bu. Nih dengerin. Ini sedikit aja saya ngasih tahu nggak? Soalnya ini ada sesuatu yang harus punya tahu secara ngomong sama dia. Saya enggak orang yang aneh-aneh Bu. Nanti Tinggal ngomong aja, jangan berbelit-belit kayak gini. enggak soalnya gini Bu, saya juga ada orang ini nurutin Tiang juga biar enggak nanti takutnya bahasanya Tiang yang kena bermasalah gitu, sedangkan Tiang ingin hanya membantu aja gitu. Ya mau bantu apa? Masalahnya bantu apa? Agus buntung. Tentang apa dulu ini, tentang apa? Ini Bu, tentang kemarin yang waktu ogoh-ogoh tuh Bu. Ya, Waktu ogoh-ogoh. kenapa? Tapi benar Tiang terus terang Bu, bukan Tiang nggak bisa ngomong dari telepon. Ini sangat penting sekali Bu. Ya katanya ngomong aja, aduh dirimu ribet banget sih.
Dirimu ribet banget sih ibunya. Aduh, dirimu ribet banget sih, kata ibunya. Aduh, dirimu ribet banget sih. Gue kalau jadi ibunya udah gue banting teleponnya itu bener-bener guys. Atau gak gue suruh datang, gue bejek-bejek. Ya udah sini, lu datang sini. Gus, kenapa? Ada apa? Dari yang ogah-ogah itu ya, tiang begini. Oh iya datang. Ya datang, gue temuin sendiri, gue sikat. Lu ya. Pakai sikat WC, gue sikat gigi lu pakai sikat WC. Kuat gue dengernya. Duh, ngeyelnya. Ampun Tuhan. Aduh. Tentang apa dulu ini, tentang apa? Ini Bu, tentang kemarin yang waktu ogah-ogah tuh Bu. Iya, kenapa? Tapi benar yang terus terang Bu, bukan yang nggak bisa ngomong dari telepon. Ini sangat penting sekali Bu. Ya katanya ngomong aja, aduh dirimu ribet banget sih. Enggak, bagaimana jelas bener, nggak biasa saya. Ya Allah, ngeyel banget. Humaira. Itu ngomong aja. Pada perwakilannya sama aja juga. Ya mamanya juga yang di situ. Hai Humaira. Gara-gara ini keponakan saya diapa-apain, kita nggak terima nanti. Betul, jangan sampai gara-gara ini ponakan saya diapa-apain. Pinter nih tantenya nih, mantap tante, mantap. Thank you Humaira, thank you so much. Sahabat, kenapa sih nanti salah paham, nanti mama saya ini dikira saya ngapa-ngapain, padahal waktu itu kita nggak kenal, tiba-tiba diajak ngomong. Padahal waktu itu kita nggak kenal, tiba-tiba diajak ngomong. Coba dia nyecernya bisa kayak begini. Ini ketemu orang modelan begini, kalau sampai lepas ya Pak Polisi ya. Ini berbahaya Pak. Buat anak-anak perempuan yang masih labil, yang masih muda. Modelan begini nih, maksanya begini nih. Jangan sampai lolos. Kita juga nggak akan ngasih ke sana kalau kita nggak tahu apa masalah itu. Enggak, masalahnya kita nggak kenal, terus tiba-tiba bilang ngomong gitu, nanti dikira saya ngelakuin apa-apa. Halo, pokoknya gini, bisa ketemu caranya dulu. Masih minta ketemu, bisa ketemu, pokoknya gini, anjir. Aduh, gila, sumpah aku stres banget dengernya. Pengacaranya, korban-korbannya Agus Buntel yang ada di Lombok itu, kumpulkan semua bukti apapun. Walaupun sudah terjadi perbuatan mau dia klaim suka sama suka, saya Emma Waroka sangat yakin tidak ada yang suka sama suka, tetapi mengalami intimidasi secara mental, dijatuhkan, dipaksa, dan dijebak. Sudah. Ya. Sudah terjebak. Dan buat para korban, jangan malu. Mamski bela kalian. Mamski yakin 1000% kalian tidak mau. Tapi kalian terjebak. Saya yakin. Saya perempuan, bela kalian perempuan. Jangan malu. Biarpun mau dia ngomong apapun, dan yang untuk punya homestay-nya, dia nyangkal tuh 2-3 orang dalam sehari. Cari lagi bukti. Kamu ada CCTV nggak di homestaymu? Siapa yang melihat dia? Ambil 2-3 orang bukti. Pengadilan dengar. Jangan kalah mulut sama satu orang ini nih. Jangan kalah ya. Saya bela 19 orang perempuan yang sudah kena mentalnya, rusak badannya, traumanya. Dan untuk yang punya homestay, kata-katamu itu ambil lagi beberapa saksi. Atau ada apakah foto, atau apakah ada CCTV, apapun deh. Atau ada absen. Isi buku tuh kalau di hotel tuh kan biasanya ada tuh pengunjung siapa, berapa namanya, siapa. Bukti pembayaran, invoice-nya tolong keluarin. Mungkin ada bukti pembayarannya ya ibu ya yang punya homestay. Tolonglah adik-adik kita ini. Kita perempuan harus bantu perempuan ya. Kita perempuan harus bantu perempuan. Jangan kalah sama satu batang itu, tak injek-injek nanti batangnya itu. Kurang ajar betul. Ya, buku tamu kunjungan.
Dia pun mau bantah itu yang saksinya dari homestay. Dia mau bantah laki-laki ini nih. Biarpun kau nggak punya tangan, tapi kalau kau bajingan, kau lawan ya perempuan. Maaf, jangan kau main-main kau. Jangan kau main-main kau ya. 19 orang jangan malu ya, Mamski Bella. Mamski Bella. Nggak usah malu. Kamu harus bisa speak up. Ini satu ini kalau dibiarin 19 orang loh. Baru umur 21. Bayangin 5 tahun lagi. Bayangin 5 tahun lagi. Korbannya mau berapa banyak lagi orang. JPS HP keluarin. Betul Ruli Morris, mantap. Ya. Mau berapa orang lagi korbannya? Dia ketawa, ya mungkin ganteng kali. Tambah lagi korbannya, bisa enteng kau ngomong begitu. Kemarin 1 orang si MA, terus tambah 3 orang, semua cari muka. Kok bisa bilang cari muka perempuan-perempuan udah setengah mati, udahlah nahan sakit, nahan malu, pikiran juga ngedrop, trauma. Bisa ketawa dia bilang dia ganteng, coba. Kurang ajar betul. Kebanyakan sidik kaki anjing. Sidik kaki lagi. Aduh. Kita perempuan harus bela perempuan ya. Jangan jatuhin sesama perempuan. Seandainya terjadi pada anak kita, pada adik kita, ya, pada saudara-saudara kita, sepupu kita, sahabat kita. Jangan kita biasakan ada kasus seperti ini, kita hina perempuannya. Jangan. Biasakan bela, apalagi sudah 19 orang. Kalau masih satu lawan satu, kita masih bisa 50-50. Tapi udah 19 anak, udah nggak ada cerita. Nggak ada cerita itu. Dia siapa? Nggak ada kepentingannya 19 orang cari muka sama orang kayak ini. Gua sampai kenceng suara gua, ya Allah. Gua kesel gua dengernya. Amin. Nih, dengerin. Ju. Apa? Yang dia kenal kan dengan mama dia. Enggak, iya kan lebih baik kan tidak dikenal sama adik. Dia maunya Nggak dikenal sama adik tuh. Jangan gitu. Ini dia keponakan saya, nanti dia papain sama ibunya. Serba salah dia, kita nggak mau keponakan kenapa? Dia itu merasa Ju. Turun, terus dia pada doang, saya juga mamanya yang dikenal. Ya saya di sini. Ini kakak saya. Keponakan saya di sini, kita wakili dari ibunya. Enak banget. Iya, tapi ada apa itu yang mau kita tahu. Sedangkan dari pengakuan keponakan saya sih dia nggak dikenal. Tuh, nggak kenal. Kuciluk ke sana. Tuh. Kita kalau orang ngotot mau itu kecil ya kita sudah tentang kehidupan ini hati. Saya nggak ada apa-apa. Agus Buntel. Marah gitu. Ah, ya aneh ini dia yang ngomong-ngomong tentang kehidupan aku yang ngomong. Ngomong-ngomong tentang kehidupan. Ini si Agus Buntel ini kerjaannya ya. Ngider-ngider ke taman. Lihat ogoh-ogoh terus ngeliat yang cewek-cewek masih muda-muda. Mungkin yang cewek juga lagi kelihatan kebingungan, lagi sedih. Dia datengin ngomong-ngomong tentang kehidupan katanya. Nih ibunya nih. Ya Allah ini anak, aduh Tuhanku. Aku kok gemes banget ya Allah. Aku gemes banget sama itu si Agus Buntel. Ya Allah kasih pelajaran ya Allah. Ya Allah ya Rob. Pengambil. Ya lebih baik. Silakan omongkan di sini, kita nggak akan ngasih tahu di mana alamatnya. Jadi perama lu limparan diri intinya. Nanti terganggu orang di sana. Jangan mau ngobrol sama orang di taman yang lu nggak kenal, maupun dia punya tangan atau nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata. Jangan. Orang itu banyak ya memanfaatkan kekurangannya, banyak untuk memanipulasi, menipu, mencari keuntungan buat dia. Buktinya kasus Agus Buntel. Udah 19 anak perempuan, anak gadis orang yang jadi korban, dia masih bisa ketawa. Ganteng mungkin. Masih bisa ketawa lu. Gua up nanti VT-nya ya. Gua up itu muka lu ketawa kayak begitu, menghina-hina korban. Gua nggak terima. Pengacara-pengacaranya ya.
Ya, kita sama-sama pelajari videonya ya. Jadi ini ada VT-nya si Isa Sega yang mengenai kasus dia umroh dengan pakaian wanita di acara podcastnya Puasa Bunda Maya. Maya. Sebenarnya aku mau tanya nih. Iya. Tanggal lahir kamu apa? Ya perempuan Bunda. Perempuan? Iya, Yakin? perempuan. Yakin. KTP kamu apa? Perempuan. Paspor kamu apa? Perempuan. Perempuan. Nanti aku tunjukin sama Bunda, iya. Berani dibuktiin ya? Buktiin boleh. Nanti ada. Kalau waktu aku memutuskan untuk umroh itu, di sana itu bawaan rajin sholatnya banyak Bun. Setiap tahun setelah 3 tahun berturut-turut aku umroh di sana itu, aku tidak ada huru hara untuk di sananya. Jadi kalau di sana itu kok bawaannya enak, adem, terus rezeki ada aja, terus nggak ada bawaan yang negatif. Ini aku akan klarifikasi di podcastnya Bunda supaya tahu nih. Begini Bun, awalnya kenapa dia bersangka seperti itu sama saya. Jadi gini, memang pada dulu aku nggak mau, aku pegang artis banyak. Aku nggak mau anak-anak aku itu terjebak di dalam narkoba, gitu. Nah, memang betul ada chattingan aku ke beberapa pihak yang mengatakan kalau seandainya anak aku sendiri yang melakukan kejahatannya itu mengkonsumsi narkoba, aku akan cepuin. Kak Fitri Salutero, kan dulu kan dia aku hina-hina ya Bun, tapi dia banyak bantu. Kak Fitri, Mami minta maaf di sini mumpung di podcast. Tapi kan bukannya sekarang baik sama Kak Fitri? Iya, udah baik. Aduh, miris sekali. Bentar ya guys. Wajib pajak. Bentar ya guys, bentar. Mana itu? Bikin semua. Bentar. Itu belum mulai. Bentar. Ada yang kemarin lengkap kok. Bentar. Akunya gitu ya. Nah, yang disangkakan orang ini kan, oh dia tuh ini, dia tuh laki-laki, dia tuh bukan perempuan, dia tuh ini. Ya memang, ya susah menerima kenyataan itu ya. Bahwa memang saya perempuan gitu ya. Saya perempuan dan status saya perempuan. Ya saya datang ke Tanah Suci ya, Bunda Maya. Saya sebagai perempuan. Jadi kalau saya mengikuti apa kehendak kata netizen, oh lu ini apa segala macamnya. Nggak bisa Bunda, kalau di sana itu ya kita datang harus sesuai identitas kita, gitu ya. Sesuai dengan identitas kita apa, ya kita perempuan ya harus perempuan. Kalau seandainya kalau yang disangkakan itu transgender atau waria Bunda ya, kita bilang aja waria, memang harus sesuai kodrat, ya. Karena apa? Selain sesuai kodrat harus sesuai dengan identitas. Jadi kan harus sesuai dengan identitas. Kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu. Kalau seandainya. Bentar. Nah ini kan banyak orang yang membanding-bandingkan Mami dengan anak Mami ya, si Princess Jessica ya, itu anak-anakku lah gitu ya. Nah Princess ini kan masih laki-laki Bun. Ya. Secara identitas ya? Secara identitas dan secara hukum, bahkan secara fisik. Laki-laki. Nah kalau mereka membandingkan sama Mami kan beda. Mami kan perempuan gitu ya. Jadi dia, si Isa Sega ini di podcastnya Bunda Maya, dia memberitahukan ke Bunda Maya kenapa dia pakai baju perempuan. Karena identitas dia sudah perempuan. Dengerin baik-baik. Ini emang bikin kita gemes ya. Tapi kalian juga harus berpikir dengan kepala dingin. Dengerin. Kalau seandainya dia terbang di atas pesawat, dia langsung, kalau dia ke Mekah ya, kalau ke Mekah berarti dia langsung ambil mikot. Ya harus pakai ihram. Tapi kalau seandainya dia pakai perempuan, tiba-tiba diberi ke imigrasi identitasnya, paspornya laki-laki, ya dia pasti ditahan. Sebaliknya kalau Mami pakai yang mereka inginkan, pakai baju laki-laki, tahu-taunya sampai landing di sana paspor perempuan, kamu yang di penjara di sana. Bukan di penjara lagi Bunda, dipenggal. Gitu. Jadi ya, hukum yang di Arab itu bahwa laki-laki, KTP laki-laki harus berbaju laki-laki. Harus baju laki-laki. Kamu KTP
Tuh alasannya guys. Identitas dia itu perempuan, masalahnya itu. Kita semua tahu nih, dia transgender ya kan, rubah identitas dan diakui, sehingga pada saat kita traveling itu kan pakai paspor ya guys. Nah, paspor ini dasarnya dari mana bikinnya? Dari KTP, KK, dan akte kelahiran. Itu udah dirubah semua, perempuan, otomatis keluarlah paspornya perempuan. Kalau dia pakai paspor perempuan, dia pakai baju ihram, di Arab bagaimana coba? Dia perempuan nih identitasnya, terus dia kebuka auratnya, rambut apa segala, kena dia bener. Gue nggak tahu lah kalau soal Bunda Maya kenapa ngundang dia, ya kalian tanya ke Bunda Mayanya langsung ya, jangan tanya ke Mamski. Mamski mah nggak ngerti, cuma bisa ngangkat berita aja dan menanggapi, mereview gitu loh. Tapi yang omongannya Isa Sega ini masuk akal. Sorry ya, kita biarpun tidak suka dengan perbuatan dia karena kita tahu dia bukan wanita yang sejati, tetapi kalau secara prosedur dia nggak salah memang. Karena udah ada identitas baru. Di negara kita boleh. Masalahnya itu guys. Nih dengerin. Paspor perempuan gitu. Jadi kalau seandainya nih aku yang diinginkan netizen sebagai pakaian ihram atau yang ada ustadz-ustadz yang tidak mengenal secara pribadi saya. Jadi kalau saya landing pakai baju ihram, saya di sana pasti akan ditangkap dan benar. di penjara. Tapi ngapain lu pergi? Ngapain lu pergi? Gue tanya Isa Sega. Kalau dirimu tahu dirimu itu yang asli-aslinya adalah seorang pria, kenapa kau harus pergi berpakaian ihram itu? Apa berpakaian seperti perempuan di sana? Itu sih yang gue pengen tanya. Karena sudah mencoba untuk menistakan agama di negara tersebut. Gitu. Jadi mereka melihat sesuai identitas yang berlaku gitu. Bukan. Yang dibahas bukan masalah sosial Mamski, tapi masalah agama. Lah, justru dia membahas masalah agama di sananya. Di sananya dia datang nih si Isa Sega ini dengan paspor yang identitasnya wanita. Di sana orang taunya dia wanita, guys. Nah, kalau dia pakai baju ihram dengan identitas wanita, ditangkep dia. Karena kan berarti kan mengumbar auratnya. Karena dia wanita di paspornya. Kok pakai baju laki yang cuma segini doang gitu loh. Ngerti nggak? Karena dia udah sampai di sana, pasti dia akan bisa ditangkap sama petugas di Saudi Arabia sana. Karena dia seorang wanita, di paspornya beridentitas wanita, penampilan dia juga punya payudara. Kok menampakkan rambut dengan pakaian yang cuman segini doang, laki-laki gitu. Makanya. Karena pas lihat reaksi masyarakat yang udah rame banget, nah kamu sebenarnya udah akunya gitu ya. Nah, yang itu guys. Nah, prosesnya itu 2 tahun dulu waktu Mami dilaporkan ke kita. Jadi gitu sayang. Nah, jadi pihak-pihak di Mami baru banget sampai hotel Banana Online ya. Tapi berita di luar sana udah pada heboh ya saat. Nah, sekarang kita mau mempertanyakan ini kok. Susah guys. Ya kalau kita sekarang pikir-pikir lagi ya, tujuannya berangkat ke sana untuk apa? Kalau untuk ibadah, sementara tahu diri bahwa bukan sejatinya wanita gitu yang dari lahir. Ya kan kembali lagi, udah urusannya dia dengan Tuhan. Karena kalau kita lihat di kasus ini ya, kasusnya Isa Sega ya, yang dia katakan di sana dia terpaksa juga memakai pakaian wanita karena menyesuaikan dengan paspor, ya betul juga guys. Kalau dia berpakaian seperti pria di sana, pastinya ditangkap petugas di sana juga, karena petugas di sana merasa dia mempermainkan wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Udah gitu kebuka semua lagi, kan ihram kan cuma segini doang. Yang mungkin bisa kita pertanyakan kenapa berangkat, ya kan? Kalau kita pertanyakan itu ke si Isa Sega, dia akan menjawab.
Suka-suka saya mau berangkat umroh atau enggak. Kan bukan duit kamu. Nah, pasti begitu jawabannya. Gitu loh guys. Dan kalau memang ada aturannya masih bisa kita perjuangkan nih ya pendapat kita ya netizen gitu. Iya tapi kan kamu laki-laki misalnya begitu. Tapi dia bisa jawab lagi lah. Emang ada peraturan di negara ini tentang seorang waria transgender yang udah syah kok saya ngerubah semuanya dan diakui sebagai perempuan? Emang ada aturannya transgender nggak boleh umroh? Nah, ya kan? Kan kalau hukum begitu. Pasalnya apa, undang-undangnya apa, gitu loh guys. Wong dia udah dapat akte, udah berubah semua, KTP-nya udah berubah, semuanya udah berubah. Mau dibilang penistaan agama juga gimana? Iya kan? Dia pun kalau misalnya dia memisahkan diri dari kamar perempuan ke tempatnya laki-laki misalnya nih. Identitas dia aja perempuan. Ditanya nanti sama yang jaga. Hei, kamu laki-laki apa perempuan? Kamu kenapa pakai baju ihram? Kamu kan ada payudaranya. Coba lihat identitas kamu. Dikasih lihatlah paspornya. Hei, kamu ini perempuan ya. Nah kan, itu ngerinya. Alasannya dia, bukan bela saya. Kita lagi sama-sama bahas masalah yang ada logikanya. Kita dapat info nih, dapat masukan ya. Kenapa sih kok sampai ada kasus Isa Sega ini tidak ditentuh gitu, tidak sampai di up, tidak ada dia. Ya karena memang dia secara hukum negara, paspor dan dokumentasi perjalanannya dia tercatat sebagai perempuan. Gila nggak lu? Itu bukan agama nggak butuh KTP. Dia untuk dia berada di sana dengan memakai baju laki-laki, dia bisa ditangkap karena apa? KTP-nya perempuan, guys. Itu masalahnya. Paspornya dia perempuan, itu masalahnya. Nah, tapi yang gue pertanyakan kepada Isa Sega, kamu ya, kenapa kamu berangkat kalau kamu tahu diri kamu bukan perempuan sejati? Kenapa untuk membuat berita heboh? Gitu, itu yang aku pertanyakan. Tapi dia bisa jawab, kenapa urusannya? Emang kamu yang bayarin saya punya umroh? Nah, emangnya ada hukum? Nah, itu say. Itu. Emangnya ada hukumnya? Yang sudah ganti kelamin tidak boleh umroh? Belum ada. Belum ada hukumnya. Ya kan? Itu masalahnya. Orangnya udah bisa kabur dia ke sana. Berapa kali umrohnya? 4 kali malah say. 4 kali masalahnya. Kalau di Malaysia diusir, coba yang orang Malaysia punya nggak peraturan negara boleh rubah kelamin? Coba tanya, boleh nggak di Malaysia? Di Indonesia ini boleh, masalahnya itu guys. Masalahnya itu. Akhirnya identitasnya berubah menjadi perempuan, orangnya yang berubah kelamin orang Islam, berangkatlah umroh dia dengan Mamski nge-lag guys. Masa nge-lag? Oh tadi itu tenang, itu tadi dari baterainya mulai ngedrop. Jadi kasusnya Isa Sega tuh kayak begitu ya. Aduh, repot, makanya nggak jalan kasusnya. Ya karena itu tadi,
Siapa yang memberikan izin untuk ganti kelaminnya, jenis kelaminnya? Ya negara juga, negara yang memberikan izin.